Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Olivia Firhani dan ini. Halo semuanya, kenalin, aku Mutia Resya dari kelas 10B. Hari ini kami akan menceritakan tentang sejarah Raden Ajeng Kartini. Aku pengen ceritain nih kisah singkat mengenai Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Kira-kira apa yang terlintas di otak kita ketika mendengar kalimat tersebut? Yap, benar banget, yaitu pahlawan nasional kita, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini merupakan perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi lainnya, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europe East Leisure School atau ELS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk bagi orang Belanda dan orang-orang Jawa kaya. Di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Namun sayangnya Kartini hanya bersekolah hingga usia 12 tahun karena sudah memasuki masa pingitan. Karena belajar bahasa Belanda di ELS, R.A. Kartini dapat membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama di Pingit, ia belajar sendiri, membuat dan berkirim surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia, Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan-perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu, perempuan pribumi tertinggal sangat amat jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapat kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Kartini. Tapi, surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bukti perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasannya yang baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Dojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya, memperjuangkan kesetaraan perempuan, dan menjadi seorang guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sosalit Dojoat Ningrat yang lahir pada 13 September 1904. Sayangnya, 4 hari setelah Kartini melahirkan, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan
di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912, berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tetapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, MRJH Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Buku itu pun diberi judul Door Wisternis Tootlich, yang artinya habis gelap, terbitlah terang. Nah, teman-teman, itu adalah kisah singkat mengenai Kartini yang memperjuangkan hak seorang perempuan hingga mampu mendirikan sekolah atau yayasan Kartini. Mungkin itu aja cerita singkat sejarah mengenai Kartini yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.